Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Fasira. Kali ini kita akan belajar mengenai sel. Stay tune terus ya. Pasti teman-teman penasaran kan, kok bisa sih makhluk hidup itu ada? Jadi, makhluk hidup itu ada karena adanya sel. Nah, sel di sini merupakan unit struktural yang menyusun tubuh kehidupan makhluk hidup. Nah, sel sendiri memiliki tiga struktural yang menyusun komponen sel. Antara lain ada membran sel. Nah, membran sel sendiri berfungsi sebagai keluar masuknya zat dan pelindung sel. Kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma di sini berisi bahan cair, yaitu tempat pergerakan organel-organel sel lainnya. Ketiga adalah inti sel. Nah, inti sel di sini berfungsi sebagai mengontrol aktivitas sel. Jadi teman-teman, struktur sel terbagi atas menjadi dua, sel prokaryotik dan eukaryotik. Sel prokaryotik itu sendiri misalnya adalah sel bakteri. Dapat dilihat sebelah kiri saya, itu adalah contoh sel bakteri. Sel bakteri tidak memiliki inti sel. Jadi, dapat teman-teman lihat, dia hanya memiliki beberapa organel sel itu sendiri, sehingga dapat dikatakan organel sel pada bakteri atau prokaryotik itu lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukaryotik. Stay tune terus ya guys. Perlu teman-teman ketahui bahwa sel tumbuhan memiliki beberapa organel yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Begitu juga pada sel hewan. Misalnya, dinding sel dan pestisida tidak dimiliki oleh sel hewan. Nah, lisosom juga tidak dimiliki oleh pada sel tumbuhan dan hanya dimiliki oleh sel hewan. Jadi teman-teman, bagian-bagian sel yang dimiliki oleh sel hewan, sel tumbuhan antara lain ribosom, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, dan vakuola. Nah, vakuola yang dimiliki oleh sel hewan itu lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Jadi selanjutnya teman-teman adalah fungsi dari organel-organel sel. Pertama adalah ribosom, tempat mensintesis protein. Kedua adalah retikulum endoplasma yang berbentuk seperti kantung pipi terbagi atas dua. RE halus yaitu tidak ditempeli oleh ribosom, sedangkan RE kasar ditempeli oleh ribosom. RE kasar itu berfungsi sebagai tempat jalurnya protein yang telah disintesis, dan RE halus itu tempat sintesis lemak. Yang ketiga adalah mitokondria, pembentukan ATP. Selanjutnya adalah badan Golgi, yaitu ekskresi sel, dan lisosom itu sendiri untuk mencerna bahan makanan yang masuk ke dalam sel, dan vakuola tempat penyimpanan makanan, dan pestisida adalah untuk memberikan warna, yaitu memiliki pigmen. Ada leukoplas, kromoplas, dan kloroplas. Dan dinding sel sebagai tempat pelindung sel atau membatasi antar sel. Nah, bagaimana teman-teman? Gampang bukan belajar mengenai sel? Selamat belajar!